Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamid Daimul Khalid dengan NIM 302023001005. Ingin mempresentasikan tugas fisika mekanika atau mekanika bahan. Kita masuk ke daftar isi. Di sini ada profil baja, balok Gerber, penampang jalan. Kita lanjut langsung masuk ke profil baja. Pengertian. Pengertian profil baja adalah bentuk atau penampang khusus dari baja yang dirancang untuk tujuan struktural atau mekanisme tertentu. Profil ini digunakan dalam berbagai aplikasi, konstruksi, dan rekayasa untuk memberikan kekuatan dan stabilitas pada struktur. Profil baja seringkali dipilih berdasarkan sifat mekanik, beban yang akan ditanggung, dan desain struktural yang diinginkan. Lanjut, tabel profil baja I-beam. Di sini kita bisa melihat ada tabel profil baja I adalah jenis profil baja berbentuk huruf I. Jika dilihat dari samping, profil ini terdiri dari dua bagian utama, flansa horizontal di atas dan bawah, serta web vertikal yang menghubungkan flansa tersebut. Profil baja satu dirancang untuk memberikan kekuatan struktural yang tinggi sambil tetap ringan, sehingga sering digunakan sebagai balok atau kolom dalam konstruksi, bangunan, dan jembatan. Kita lanjut ke pengertian dari balok Gerber. Apa sih balok Gerber itu? Balok Gerber adalah konstruksi balok menerus yang memiliki lebih dari tiga perletakan, di mana konstruksi instansi tak tentu, tetapi dapat dibuat menjadi statis tertentu dengan membuat sendi. Jumlah sendi adalah S sama dengan N kurang 2. Balok Gerber terdiri dari gelagar anak dan gelagar induk dengan salah satu atau kedua tumpuan. Gelagar anak bertumbuh pada gelagar induk. Reaksi tumpuan pada salah satu tumpuan gelagar anak diteruskan ke gelagar induk sebagai beban terpusat. Baik, kita lanjut ke penampang jalan. Pengertian penampang jalan adalah penampang melintang jalan adalah gambar potongan jalan yang tegak lurus pada sumbu jalan yang menentukan bentuk dan susunan bagian-bagian jalan dalam arah melintang. Penampang melintang jalan biasanya digunakan untuk menunjukkan konstruksi jalan, lapisan jalan, dan elemen lainnya yang terdapat di jalan tersebut, seperti trotoar. Baik, dalam membahas perhitungan, ada beberapa yang terlibat untuk perhitungan dalam materi yang kita bahas pada kali ini. Ada titik berat. Titik berat adalah titik di mana massa atau area dari suatu benda dianggap terpusat. Manfaat perhitungan titik berat membantu dalam memahami bagaimana beban terdistribusi dalam struktur dan memastikan stabilitas keseluruhan sehingga dapat mencegah kegagalan struktural dan memastikan struktur berdiri dengan stabil. Membantu dalam merancang elemen struktural yang seimbang dan memastikan bahwa gaya-gaya yang bekerja pada struktur didistribusikan dengan baik. Untuk struktur yang berputar atau bergerak, titik berat menentukan pusat gravitasi dan membantu dalam analisis keseimbangan dinamis. Lanjut, ada momen tahanan. Momen tahanan adalah kapasitas maksimum momen lentur yang dapat ditahan oleh elemen struktural sebelum mengalami kegagalan. Manfaat perhitungan. Menghitung momen tahanan membantu dalam merancang elemen struktural yang dapat menahan beban yang diberikan tanpa mengalami kerusakan. Jika momen lentur yang diterima oleh struktur melebihi momen tahanan, perhitungan ini menunjukkan kebutuhan untuk penguatan atau penambahan elemen struktural, memungkinkan evaluasi kinerja struktur di bawah berbagai kondisi beban dan memastikan bahwa struktur berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut, di sini ada momen inersia.
Momen inersia adalah ukuran distribusi massa di sekitar sumbu tertentu dan penting dalam analisis kekuatan dan kestabilan struktur. Manfaat perhitungannya menentukan kekuatan dan kekakuan penampang balok terhadap momen lentur. Momen inersia yang lebih besar mengindikasikan kekakuan yang lebih besar terhadap deformasi. Dalam desain balok, kolom, dan elemen struktural lainnya, momen inersia membantu dalam menentukan dimensi yang diperlukan untuk meminimalkan defleksi dan memastikan bahwa struktur dapat menahan beban tanpa mengalami deformasi berlebih. Menilai kemampuan elemen struktur, menahan beban dan tekanan tanpa mengalami kegagalan. Lanjut, ada garis pengaruh. Garis pengaruh adalah grafik yang menunjukkan perubahan reaksi, momen lentur, atau gaya geser pada titik tertentu dalam struktur akibat pergerakan beban. Manfaatnya, membantu dalam menentukan bagaimana beban yang berbeda mempengaruhi momen dan gaya di berbagai titik pada struktur. Merancang struktur untuk memastikan bahwa beban yang berpindah tidak menyebabkan momen atau gaya berlebih di titik-titik krisis. Mengevaluasi bagaimana beban dinamis mempengaruhi struktur dan merancang sistem yang aman dan efisien. Kita masuk ke perhitungan bidang profil baja. Di sini ada gambar profil I ya. Profil I-beam terdiri dari dua bagian horizontal dan satu bagian vertikal yang membentuk huruf I. Bagian vertikal berfungsi sebagai flank, sementara bagian horizontal adalah web atau sting dari I-beam. Profil I-beam sering digunakan dalam konstruksi jembatan, gedung bertingkat, dan struktur industri. Baik, kita lanjut ke kegunaan profil baja. Menentukan kecepatan struktur, mengetahui estimasi biaya material secara akurat, efisiensi material, membantu dalam memilih jenis dan ukuran baja yang paling efisien untuk digunakan, sehingga mengurangi pemborosan pada anggaran biaya yang dikeluarkan pada proyek. Memastikan bahwa konstruksi memenuhi persyaratan keselamatan dan kualitas. Dan informasi tentang profil baja digunakan oleh arsitek dan insinyur untuk merancang struktur yang lebih efisien dan estetis. Kita lanjut ke, nah ini ada contoh perhitungan balok Gerber. Ini ada 3 perhitungan. Yang pertama perhitungan reaksi, mencari reaksi. Yang kedua menentukan profil baja. Dan yang ketiga adalah menghitung bidang lintang. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Perhitungan balok Gerber adalah bagian dari analisis struktur yang khusus digunakan untuk menentukan kestabilan dan kekuatan dari sistem balok yang terintegrasi. Seperti pada jembatan atau gedung dengan sistem balok yang berlapis. Beberapa hal yang harus dicari dari perhitungan balok Gerber meliputi momen lentur, gaya geser, reaksi penopang, perpindahan dan penurunan, kekuatan balok, kestabilan sistem, distribusi beban, dan pengaruh suhu dan kondisi lingkungan. Apa sih momen lentur? Ini adalah momen yang dihasilkan oleh beban yang diterima oleh balok. Terus gaya geser terjadi akibat beban yang diterima balok dan dapat menyebabkan potensi kerusakan pada material. Terus ada reaksi penopang adalah gaya yang dihasilkan di titik penopang balok. Ada perpindahan dan penurunan. Penurunan atau perpindahan balok di bawah beban harus diperhitungkan untuk memastikan bahwa balok tidak mengalami deformasi yang berlebihan yang mempengaruhi kinerja struktur secara keseluruhan. Ada kekuatan balok. Ini mencakup analisis material balok untuk memastikan bahwa balok dapat menahan beban yang diterima tanpa mengalami kerusakan yang terjadi pada
analisis struktur. Lanjut, ada kestabilan sistem. Mengingat bahwa balok Gerber seringkali melibatkan sistem berlapis atau integrasi, penting untuk memastikan bahwa seluruh sistem tetap stabil dan tidak mengalami kegagalan struktural. Distribusi beban adalah perhitungan ini menentukan bagaimana beban dibagikan di sepanjang balok dan di antara berbagai elemen struktur. Terus di sini ada pengaruh suhu dan kondisi lingkungan. Perhitungan untuk pengaruh suhu dan kondisi lingkungan ini penting untuk memahami bagaimana perubahan suhu atau kondisi lingkungan lainnya dapat mengaruhi balok sistem secara keseluruhan. Baik, kita lanjut ke kegunaannya. Kegunaan dari balok Gerber. Beberapa kegunaan dari perhitungan balok Gerber. Yang pertama ada menjamin keamanan struktur. Yang kedua, dapat memilih material dengan kekuatan yang tepat, mengurangi biaya dan berat total struktur serta menentukan dimensi yang optimal untuk balok. Menghindari desain yang terlalu besar atau terlalu kecil. Lanjut, yang ketiga ada distribusi beban yang efisien, lebih merata. Yang keempat, memungkinkan identifikasi titik-titik kritis di mana perhatian khusus diperlukan, seperti dukungan tambahan atau penguatan pada balok. Membantu menentukan apakah struktur tersebut masih aman dan memadai untuk beban yang ada atau jika perlu dilakukan perbaikan atau penguatan. Terus dilanjut ada yang keenam ya, memastikan bahwa defleksi balok berada dalam batas yang dapat diterima, menjaga kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya serta mengurangi kerusakan. Kita lanjut ke penampang jalan, kegunaan penampang jalan. Yang pertama adalah menghitung material dan struktur serta ketebalan lapisan aspal, beton, subbase. Membantu dalam mendistribusikan beban secara merata dan menghindari kerusakan prematur. Yang kedua ada memberikan data yang diperlukan untuk menyusun rencana konstruksi, termasuk urutan pekerjaan dan teknik konstruksi yang tepat. Yang ketiga, menghitung penampang jalan memastikan bahwa desain memenuhi standar dan regulasi teknis, meminimalkan dampak erosi serta kelancaran air dan drainase dengan pembangunan jalan sesuai desain dan spesifikasi konstruksi sesuai wilayah. Kita lanjut ke yang kelima, menjamin bahwa desain penampang jalan memungkinkan akses yang baik untuk semua jenis kendaraan, termasuk kendaraan besar dan darurat, dan mengoptimalkan kemiringan dan profil jalan untuk mengurangi guncangan dan meningkatkan kenyamanan berkendara. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.